Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Lam yahtalim qattu taha mutlaqan abada wa ma tathaba aslan fi mada zamani. Minhu dawabu falam tahrab wa ma waqa'at zubabatun abadan fi jismihil hasani. Wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat wa la yura dhilluhu fi syamsi dhu fatini. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Al-Fatihah ila ruhi Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa jami'i awliya'illah wa asfiyallah khususan sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa bihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Thumma ila ruhi al-muhajir al-Ahmad bin Isa wal ustadzil azam al-faqih al-muqaddam Muhammad ibn Ali Ba'alawi Syekh Abdul Rahman bin Muhammad al-Saqaf auladihi al-jami' ikhwani al-jami' thumma ila ruhi sahib al-ratib qutbil irsyad wa khawthil ibad wal bilad al-habib Abdullah bin Alawi al-Haddad wa usulihim wa furu'ihim thumma ila ruhi muallif hadha al-kitab Syekh Yahya bin Sharaf an-Nawawi thumma ila Syekh Walidi Kil Jamat Mustalih Badawi Hanafi thumma ila Syekh Ahmad Marzuqi bin Mirsad thumma ila ruhi Hubaba Sakinah binti Sayyid Ali Baharun thumma ila ruhi min ulama'i wa ahli kampung Klender Jami'an thumma ila ruhi amwatina وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله الكريم تغشانا تغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاتهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وعلانية الفتوح والمنوح والرسوخ وتوبة النصوح وصلاح الجسد والروح وإلى حضرة النبي. الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa khatamil mursalin Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma ba'du. Faya yuhal hadirun wal hadirat segenap para pengurus DKM Masjid Nurul Amal, para asatidz, para guru, para orang tua, para hujjaj, dan segenap jamaah salat maghrib. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah malam ini Allah berikan kita nikmat iman Islam, panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa hadir dalam rangka menunaikan kewajiban kita, yaitu sholat maghrib hingga isya berjamaah. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan bernilai ibadah di sisi Allah dan mendapatkan pahala yang berlipat. Salawat teriring salam tak lupa senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir kelak mendapat syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sekarang Riyadhus Shalihin di hadis nomor 3 atau 4 ya. 4 di bab 3 udah kemarin yang saya bahas tentang tawassul tuh, ingat gak? Yaitu di hadis 3 tuh, wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Udah saya bahas kan tentang tawassul? Udah belum minggu lalu? Udah ya? Udah, berarti kan keempat sekarang. Apa yang ketiga belum selesai pembahasannya? Belum selesai ya? Keburu selesai waktunya ya? Hah?
Ini iyanya iya ragu-ragu apa? Iya benar, belum selesai semua. Ya udah kita baca aja deh ya. Bismillahirrahmanirrahim dari ayat ketiga. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Radhiyallahu ta'ala anhu wa ankum. Ats-tsalitsu an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan nabiy sallallahu alaihi wasallam yauman. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, qala, beliau berkata, saya pernah suatu ketika berada di belakang Nabi. Suatu hari saya berada di belakang Rasulullah sallallahu. Faqala, kemudian Nabi berkata, ya ghulam, wahai anak muda, inni u'allimuka kalimatin. Saya akan mengajarkan kepada kamu, memberitahu kepada kamu sebuah kalimat nasihat. Ihfazillah yahfazka. Ya, jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Dengan cara apa menjaga Allah? Menjaga perintahnya untuk dikerjakan, menjaga larangannya untuk ditinggalkan. Maka Allah akan menjaga kamu. Ihfazillah, jagalah Allah, tajidhu tujahaka. Maka kau akan dapati Allah selalu berada di depanmu. Artinya, ketika kita ada masalah, ketika kita ada problem, ya Allah selalu akan membantu kesulitan kita. Kalau kita selalu menjaga Allah. Dengan cara apa tadi menjaga Allah? Menjalankan perintah, menjauhi larangan. Itu janji Allah, ya. Setidaknya di dalam surat An-Nahl surat 16 ayat 97, ya. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang mengerjakan kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan, syaratnya dalam keadaan beriman, pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik. Ya. Pahala yang lebih baik ini berarti konteksnya akhirat. Karena bicaranya pahala. Nah, berarti kehidupan yang baik ini dunia. Nah, itu ya janji Allah. Maka ketika kita sudah tunaikan semua kewajiban kita kepada Allah, larangan kita hindarkan semampu dan sekuat tenaga yang kita bisa, insya Allah Allah akan selalu berada di hadapan kita. Dengan arti Allah selalu membersamai kita dalam situasi dan kondisi seperti apapun. Wa idza sa'alta fas'alillah. Apabila kau meminta, maka mintalah kepada Allah. Dan ketika idza sta'anta, jika kamu minta pertolongan, maka minta tolonglah kepada Allah. Nah, ini yang kemarin saya singgung masalah tawassul, ya. Bahwa bukan berarti ketika orang berziarah terus tawassul itu meminta kepada kuburan, tidak. Mintanya tetap ke Allah, gitu ya, cuman melalui perantara orang dalam. Ya, kemarin ayatnya sudah saya singgung. Riwayat dari Umar bin Khattab ketika sholat istisqa juga menyebut-nyebut siapa? Menyebut-nyebut Nabi dan pamannya Nabi, Hamzah bin Abdul Muttalib. Ya, selalu ketika istisqa itu Sayyidina Umar bin Khattab nih, ya, Allahumma inna kunna natawassalu ilaika binabiyyina fatusqina tafatasqina wa inna natawassalu ilaika bi ammi nabiyyina fasqina qala fayusqaw. Jadi ketika di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu mengalami qahatu, paceklik, istasqa bil Abbas bin Abdul Muttalib. Mereka sholat istisqa dengan membawa-bawa paman Nabi, yaitu Abbas bin Abdul Muttalib. Tentu diawali dengan yang pertama kali disebut Nabi. Redaksinya jelas sekali, ya, natawassalu, kalimat tawassul. Ya Allah, kami bertawassul, meminta kepadamu dengan cara bertawassul kepada Nabi kami dan juga kepada paman Nabi kami, yaitu
Abbas, bukan Hamzah ya, Abbas bin Abdul Muttalib. Kemudian akhirnya mereka diberikan hujan. Dan ayat ini juga kan bukan berarti kayak gini misalnya. Ada sebagian orang memahami hadis ini minta tolonglah kepada Allah. Jadi katanya kalau minta tolong sama manusia bisa jadi syirik. Lah kalau gitu, kalau besok ban mobil motor dia bocor, jangan bawa ke bengkel, mintanya sama siapa? Sama Allah. Doa aja pinggir jalan, ya Allah ban saya benerin ya Allah. Tidak ada satupun orang yang berakal sehat berkata demikian kan. Tetap datang ke bengkel montir, bukan berarti kita syirik dengan si tukang bengkel. Itu cuma wasilah, perantara, kan begitu ya. Minta tolong sama manusia kan berarti boleh gak? Sakit ibu ke dokter, boleh. Saya minta tolong ambilkan buku misalnya, minta tolong, boleh? Ya boleh. Masa tiba ya Allah, saya buku itu tolong terbangkan buku itu ke saya. Ya enggak, lewat orang. Nah itu kalau minta tolong sama manusia, boleh nggak berarti? Yakin nih? Yakin jelas ya. Cuma yang nggak boleh berkeyakinan manusia itulah yang mendatangkan manfaat atau mudarat. Itu yang nggak boleh. Tetap yang menggerakkan orang ini untuk menolong kita ya Allah. Tangan dia yang menambal ban itu ya dari Allah kekuatannya. Itunya yang penting. Tapi wasilahnya melalui orang ini karena orang ini punya alatnya, punya ilmunya, punya pengalamannya. Ya tetap kita minta bantuan dia. Itu oke, gak ada masalah. Itu kalau minta tolong sama manusia. Sekarang saya tanya, minta tolong sama jin boleh? Minta tolong sama jin boleh gak? Misalnya bapak ibu punya teman jin. Jin ada gak sih? Ada gak? Wajib di mana itu? Bahkan makhluk Allah yang mukallaf ya cuma dua jenis, manusia dan jin, yang besok diminta pertanggungjawaban, yang disuruh ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, berarti kan jin ini sama dengan kita, sama-sama hamba Allah, sama-sama disuruh ibadah, sama-sama terkena tanggung jawab syariat, sama-sama bisa masuk surga, sama-sama bisa. Jadi bisa saja nggak manusia berteman dengan jin? Sangat bisa. Nah, kalau sudah berteman terus minta tolong, boleh nggak? Boleh nggak? Layaknya bapak minta tolong sama teman dari golongan manusia, boleh nggak? Selama permintaannya tidak mengandung unsur maksiat, tidak mengandung unsur syirik. Dalilnya, Nabi Sulaiman membuat sayembara, itu kan kemasannya aja sayembara, tapi kan minta tolong untuk memindahkan singgasana Balkis. Pertama yang menunjuk tangan siapa? Jin Ifrit. Bener gak? Surat An-Naml. Surat An-Naml surat ke berapa? 57 Al-Hadid 27 ya. Surat An-Naml surat 27 ya ayat 39. Nah, ini kan ketika dari 38 deh. Ketika Nabi Sulaiman berkata, ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi arsyiha. Siapakah di antara kamu yang sanggup membawa singgasananya kepadaku? Ya memang dikemasnya dengan sayembara. Tapi minta tolong gak ini? Di antara rakyatnya Nabi Sulaiman ada bangsa jin. Makanya pertama kali qala ifritu minal jin. Jin ifrit ya, ifrit dari golongan jin berkata, aku yang akan membawanya. Jadi minta tolong sama jin boleh? Ya boleh, gak ada masalah. Syekh Zamakhsyari punya kitab tafsir namanya Al-Kasyaf. Di awal-awal pembuatan tafsirnya, beliau tidak meyakini dan tidak percaya ada makhluk astral, baik itu jin gitu ya, iblis dan seterusnya. Sama Imam Ghazali, karena seliting sama Imam Ghazali itu ceritanya gini, Imam Zamakhsyari ngarang kitab tafsirnya diam-diam, nggak ada yang tahu.
Jadi kalau lagi malam-malam baru di tempat ibadahnya menyendiri, bahkan keluarganya pun nggak tahu. Tiba-tiba ketemu sama Imam Ghazali, tahu. Kamu lagi ngarang kitab ya tafsir ya gini sampai baru sampai sini. Loh kok tahu kamu? Lah itu kitabnya ada di rumah saya. Lah kok? Siapa yang bawain? Nah, teman saya dari bangsa jin. Nah konon kabarnya dari situ akhirnya Syekh Zamakhsyari percaya ada jin. Bahkan pernikahan manusia dan jin itu dibahas di kitab fikih. Ya, ada ulama yang memakruhkan, ada ulama yang membolehkan. Jadi ada ulama yang membolehkan manusia nikah sama bangsa jin kalau emang bisa berinteraksi dan bisa bersentuhan fisik dan seterusnya, ya mau silakan. Ini mungkin cocok nih buat bapak-bapak yang poligami nih, yang mau nikah lagi sama jin aja pak. Jadi kalau ntar ketahuan sama bininya, bini bapak nggak bisa ngelabrak, mau ngelabrak kemana dia? Orang kagak kelihatan. Dan dibahas entar anaknya statusnya bagaimana, dibahas itu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ngebahas, Ibnu Hajar Al-Haytami membahas, Imam Nawawi membahas, karena memang bisa seseorang itu berinteraksi gitu ya dengan bangsa. Jadi dia sama-sama makhluk. Dan poin keduanya, ya karena sama-sama makhluk gak perlu ditakuti. Bapak Ibu, kalau kita sama kok setara. Malah kalau di kasus ini antara jin sama manusia lebih hebat mana? Manusia nih yang ayat 40-nya, kalau jin ifrit bisa membawa singgasana Balqis sebelum Nabi Sulaiman berdiri dari tempat duduknya, tapi manusia seorang manusia yang punya ilmu dari kitab akan membawa singgasana itu sebelum matamu berkedip. Berarti lebih hebat siapa? Manusia. Jadi ngapain takut sama jin? Sayyidina Umar itu kalau ada jin papasan dari ujung gang, ngelihat ada Sayyidina Umar muter ya, dari saking takut papasan sama. Berarti hebatan mana? Lah itu dia. Jadi nggak perlu ada yang ditakutin, maksud saya biasa aja, emang kita hidup berdampingan, cuman beda kamar doang. Sayangnya kita nggak bisa ngeliat dia bisa ngeliat kita, itu doang udah bedanya. Ini lagi sholat tahajud sendiri lagi khusyuk-khusyuknya jam 3 panci jatuh, udah aja batal. Bangunin lakinya, ya bangun ya. Lihat, padahal tikus doang lewat itu. Tuh, emang udah pikiran macam-macam kemana-mana. Kayak yang ngeliatin ini gue dari belakang ya lo. Ya, makanya jangan biasa aja. Malam Jumat itu dalam konsepsi agama Islam malam mulia. Ya, Idul Muslimin, hari raya Muslimin yang sifatnya pekanan mingguan. Malam Jumat sampai Jumat sore tuh doa terkabul, ibadah dilipat gandakan, baca surat Kahfi, Yasin, banyakin sholawat khusus spesial. Lah malam Jumat di kita jadi malam apa? Iya begitulah itu ya. Sampai ada dulu acara Kamis Misteri, malam-malam acaranya malam Jumat. Nggak perlu sebenarnya. Dah, jadi biasanya. Wa'lam annal ummata, dan ketahuilah sesungguhnya manusia lawijtama'at, kalau mereka semua berkumpul ala ayyang fa'uka ya, untuk memberikanmu manfaat apapun, lan yanfa'uka, dan mereka tidak akan mampu melakukan itu kecuali bisyai'in qad kataballahu lak, kecuali dengan sesuatu yang memang itu sudah tercatatkan untukmu di catatan takdirmu. Jadi manusia ini berkumpul nih, mau jadiin kita sesuatu, mau ngasih kita sesuatu, mau berikan kita manfaat sesuatu. Kalau emang kagak catatan takdirnya mah kagak bakal kejadian gitu. Kebaikan misalnya, ada orang kumpul mau jadiin kita presiden, kalau emang di catatan takdirnya nggak jadi presiden nggak bakal jadi. Itu maksudnya, walaupun semuanya berkoalisi, ya semuanya dukung buat jadi gubernur. Nah kalau emang catatan takdirnya nggak jadi, lah kagak jadi. Bener nggak? Baru kemarin Jakarta, iya bener nggak? Berapa parpol kalah sama atu orang, maksud saya. Sebenarnya yang ngalahin itu atu orang, bukan atu partai. Cuman gara-gara
Pak Anies aja itu. Di akhir kalau nggak Pak Anies gabung ya berkata lain fakta. Artinya kita bicara takdir. Kalau takdirnya tidak terjadi, maka sejauh apapun manusia berusaha nggak bakal kejadian. Sebanyak apapun manusia berkumpul bersatu untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat buat kamu, nggak bakalan, gitu maksudnya. Tapi sebaliknya, wa in ijtama'u ala ayyadurruka bisyai'in. Sebaliknya kalau mereka bersatu bergabung untuk menjatuhkanmu, untuk mencelakakanmu, untuk membunuhmu, untuk segala macam dah yang sifatnya jahat, mudarat, lam yadurruka, itu semua tidak akan berpengaruh. Mereka tidak akan mampu mencelakaimu kecuali illa bisyai'in, dengan sesuatu qad kataballahu alaik, yang memang sudah menjadi garis takdir catatan dia. Rufi'atul aqlam, kolam sudah diangkat, pena sudah diangkat, wajaffatis suhuf, dan lembaran-lembaran sudah mengering. Ini kiasan, Pak. Artinya catatan takdir udah final sifatnya. Pulpennya udah diangkat, lembarannya udah mengering, begitu. Nah, ini riwayat Tirmidzi nomor 2518. Di selain riwayat Tirmidzi ada tambahan. Ihfazillah tajidhu amamaka, ta'arraf ilallahi fir raha, ya'rifka fi syiddah. Nah, ini penting Bapak Ibu. Terutama yang itu, yang barusan. Ya, ta'arraf ilallahi fir raha, ya, ya'rifka fi syiddah. Teruslah ya bersama Allah, teruslah ingat Allah di saat kamu lapang, di saat kamu senang, maka Allah akan mengingatmu, akan mengenalmu saat kamu sedang sempit atau susah. Itu sudah konsep dari Allah. Maknanya apa? Kita lagi senang nih, duit banyak, jabatan lagi naik-naiknya, tinggi-tingginya, ya kan? Kemudian apapun ada kenikmatan, gak kurang-kurang. Kita ingat Allah, artinya sholat 5 waktu tetap jalan, pengajian tetap hadir, puasa tetap jalan. Nah itu ya, yang dosa-dosa yang haram ditinggalin. Nanti satu saat Anda dapat kesulitan, Allah langsung ingat dan melihat Anda sebagai orang yang ketika Anda senang dulu, Anda tidak melupakan dia, maka dia Allah tidak akan melupakan Anda ketika Anda sedang susah. Ya kayak manusia ada, Bu, manusia juga begitu, Pak. Ada orang lagi senang kagak ingat sama kita, pas lagi susah baru dah datang sama kita. Gede sama orang begitu. Lalu kemarin duit banyak mana aja, giliran duit habis baru kemari lu. Iya gak? Sebel gak kita sama orang begitu? Sholatnya pas lagi gak ada duit doang. Kalau lagi ada duit kagak sholat. Nah itu Allah kagak demen begitu. Sama kita juga begitu manusia. Kemarin lu petantang petenteng lu dapat warisan, agak inget-ingetnya sama gua, ya kan? Begitu udah susah lagi, nah, balik lagi kejadian tuh Pak di lingkungan ya yang saya kenal lah. Ada orang dapat gusuran warisan, dapatlah per orang sekitar 1,5 atau 2 M gitu. Tadinya orang susah Pak. Oh, datang terus ke seseorang lah yang saya kenal, datang terus minta tolong bantuan, minta pinjaman, bukan pinjaman sih sebenarnya, mau pinjam kagak pernah diganti, bukan pinjaman namanya, minta-minta, cuman ya biasanya minjem. Dapat gusuran dia Pak, dapatlah 1,5 atau 2 M. Wow, ada kali 3 bulan kagak ke rumah orang yang selalu dia mintain tolong, hilang. Dapat kabar katanya kawin lagi. Poya-poya segala macam. Habis duit 2,5 atau 1,5 atau 2 M itu dalam waktu sekitar 5 atau 6 bulan, setengah tahun doang habis. Ya, katanya sih kabarnya diporotin. Begitu duitnya habis katanya dicerain sama bininya. Udah susah nih, datang lagi tuh ke rumah orang yang biasa diminta tolong. Coba itu. Manusia tuh. Ada itu Pak, fakta. Depan mata saya sendiri saya lihat orangnya. Ya Allah, dalam hati saya ya ngelihat mukanya gedeg. Tapi kalau kagak dibantu umatnya Rasul, begitu doang saya mikirnya, bagaimana ini?
Ya itulah manusia ya Bapak Ibu. Maka jangan begitu. Maksudnya Allah, Bapak lagi senang nih, duit banyak, harta berlimpah, sehat walafiat, senang hidupnya. Jangan lupa sama Allah. Zikir banyakin. Zikir banyakin. Ya kalau sholat, kalau perkara yang wajib saya kira zaman Nurul Almam udah jangan ditanya dah. Ya. Artinya yang sholat 5 waktu mau udah beres insya Allah. Puasa Ramadan udah beres kan gitu. Yang wajib-wajib nih tinggal dieksplorasi yang sunnahnya. Baca zikir, baca istighfar, sholawat, tasbih, tahlil, la ilaha illallah. Emang kan kita disuruh banyak zikir Bapak Ibu, suruh ingat Allah. Nih dalilnya apa? Surat Al-Ahzab. Al-Ahzab apa Al-Anbiya? Al-Ahzab 33 ayat 41. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah. Tuh disuruh. Dan ingatnya umum, nggak pas lagi susah doang ingat Allah. Sampai kadang-kadang orang ada keciri. Oh dia ke masjid nih, berarti lagi susah dia itu. Ada sampai orang nandain begitu. Oh dia ke masjid nih, mana sop paling pertama, tasbihnya gede-gede banget lagi, tak. Berarti lagi gak punya duit dia. Kalau lagi ada duit maka kagak di sini tempatnya. Sampai ke tanda keciri sama orang begitu. Jangan begitu. Usahain Pak, Bu, di depan orang kita sampai nggak bisa nebak orang kita punya duit apa kagak. Itu baru orang hebat. Jadi keluh kesahnya dia kalau lagi nggak punya duit dia keluhkan kepada Allah. Jangan ke manusia, keluhnya bisa bantu dia. Yang ada disebarin aib kita, ya kan? Keluhin sama Allah. Jadi sampai saya punya kenalan Bapak Ibu, ini punya duit sama kagak punya duitnya orang kagak bisa nebak karena nggak ada perubahan. Ya kan ada orang ya yang kelihatan banget itu lagi banyak duit, HP baru, petantang-petenteng dah, habis dari salon, rambut disemir, warna kuning, sebelah atas, bawahnya hijau, atasnya merah, lampu merah jadinya, kuning. Kelihatan kalau lagi susah dah, ya Allah, mukanya lesu, pucet, jangankan diri pirang-pirangin, lipstik ya gak kepake, ketara buat kecil, jangan begitu jadi orang. Paham gak Bapak? Ya Allah juga begitu. Maka ingatlah Allah sebanyak-banyaknya, zikron katsira, dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya. Zikir biar banyak. Wasabbihuhu bukrata wa asila, dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan sore. Apa dua kalimat yang ringan diucapkan lisan, khafifatani 'alal lisan, tsaqilatani 'alal mizan, berat di mizan. Wa habibatani 'alar rahman, dicintai oleh Allah Sang Maha Rahman. Apa kalimatnya? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Sholawat banyakin. Nah jadi ini kan sebanyak-banyaknya nih kata Allah kan. Saya bertanya, bagusan mana? Zikir sedikit khusyuk apa banyak kagak khusyuk? Ya kalau idealnya banyak khusyuk. Iya itu saya juga tahu, tapi nggak ada dalam pilihan. Ya kalau banyak khusyuk ya lebih bagus lagi. Cuman ini pertanyaan saya, banyak khusyuk, tidak khusyuk atau sedikit khusyuk? Nah, tapi yang sedikit udah pasti khusyuk juga belum? Kayak gini, akan ada perdebatan loh. Ketika mau sholat isya, ada makanan udah dihidangkan. Sholat dulu apa makan dulu? Lebih baik makan ingat sholat, apa sholat ingat makan? Kan jadi perdebatan tuh. Nah maka jawaban yang paling tepat dan ideal, semuanya tergantung orangnya, tergantung situasi dan keadaannya, ya kan? Iya, kalau misalkan yang disajikan makanan yang panas dan kita di daerah dingin, kalau kita sholat dulu itu makanan langsung dingin. Misalkan kayak di Rusia, kayak di daerah-daerah yang minus lah, di kutub. Ya daripada ntar kita selesai makan tuh makanan jadi es, ya maka makan dulu dah. Nih ada, kita di Indonesia tuh termasuk enak loh Bapak Ibu.
Di Indonesia tuh cuacanya maksud saya tuh stabil, sedang-sedang aja, kagak panas banget, kagak dingin banget. Nih saya dikirim sama teman saya Pak. Nih di salah satu wilayah di Rusia daerah namanya Murmansk. Ya, ketika ini bulan Ramadan ini, itu lihat noh, imsak jam 6.55, subuh jam 7.55, terus nanti terbit jam 12.15, zuhurnya 12.37, asarnya 12.47, maghribnya 12.48. Jadi puasanya cuman berapa tuh? Dari jam 7 sampai jam 1 dah, 12. Berarti berapa jam cuma? Tapi dinginnya luar biasa. Dan yang lebih repotnya, dari zuhur ke asar cuman jeda 10 menit, dari asar ke maghrib cuman jeda 1 menit Pak. Ini daerah Rusia, daerah Murmansk namanya. Isyanya jam 17.57, jadi maghrib ke isya lama tuh. Ya, ini jadi teman saya ceritanya kemarin habis jalan-jalan, ya bawa inian, bawa. Dan sekarang sudah masuk waktu sholat subuh, maghrib, isya. Oh ada suaranya udah ya. Nah ini. Jadi maghrib sama isyanya sama Bu, sama subuh. Maghrib jam 12, isya jam 12, subuh jam 12, syuruk jam 12, ntar zuhurnya setengah 2. Ya Allah, itu berapa jam doang itu belah, kagak ada berapa menit. Kenapa? Karena nggak kena matahari butuh daerah yang dilengkarin Pak. Tuh. Jadi kita di Indonesia alhamdulillah kagak bingung-bingung tuh Pak. Ini udah maghrib nih dia nih. No lagi puasa. Puasa cuma 1 jam Bu. Puasa cuma 1 jam. Apa kita pindah aja besok mari? Cuma 1 jam jauh enak banget. Ya Allah. Nah artinya enggak, tapi kadang-kadang merepotkan juga hal-hal yang begitu. Ya, terutama tadi misalkan kayak di daerah-daerah kayak Jerman Timur itu segala macam itu ada yang maghrib, isya, sahur, ama terawih, ama sahur, ama imsak, ama subuh itu cuma dalam waktu 5 jam. Jadi kita yang ngatur tuh maghrib, repot dah. Kalau di Indonesia kan enak ya. Maksud saya apa jamnya itu teratur. Udah ketakar jam 4, ntar lewat sekian imsak, ntar subuhnya jam 4:04, ntar enak itu maksudnya teratur gitu. Tapi kalau dia mau pindah ke sono ya nggak apa-apa juga. Kali gitu mau puasa, ngerasain puasa sejam doang, ya cere itu mah, kagak mungkin bolong itu mah, mana dingin lagi suasananya. Iya. Nah, jadi maksud saya zikir biar banyak sama Allah, ingat terus sama Allah. Bahkan kata Allah dalam surat Toha surat 20 ayat 14 itu sholat aja untuk mengingat Allah Bapak Ibu. Wa aqimis sholata li zikri, dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Banyak-banyak ingat Allah supaya pas kita lagi susah Allah ingat kita itu. Ya. Dah. Nontonnya udah cukup, jangan banyak-banyak. Segitu aja udah biar jadi paham doang. Kagak jadi ngaji kita nobar dah. Dah itu ingatlah Allah saat sedang. Oh tadi saya mau ngungkit masalah Asmaul Husna Bapak Ibu. Asmaul Husna itu kan tadi suruh menyebut nama Allah banyak-banyak. Di antara yang harus diperbanyak itu di antaranya Asmaul Husna. Apa Asmaul Husna? Kalau belum hafal, sekarang punya program tiap malam setel YouTube. Jangan nonton politik mulu, cepet berubah Pak. Mikirin politik mulu. Lagi mana nggak berubah, ada pagar 30 kilo kagak ketahuan siapa yang masak. Coba kita mikirinnya bagaimana coba, logikanya kagak masuk. Kita balik lagi ke zaman Candi Borobudur apanya Roro Jonggrang bagaimana? Belakangan baru ketahuan udah ada HGB-nya,
tahu apa PT-nya. La haula wala quwwata billah. Nah, walillahil asmaul husna. Allah punya asmaul husna, fad'uhu biha. Maka mohonlah kepada Allah dengan menyebut asmaul husna itu. Artinya gini, orang yang doa dengan membawa-bawa asmaul husna itu potensi dikabulkannya lebih besar. Karena asmaul husna 99. Sesuaikan dengan permintaan. Misalnya minta ampunan, berarti yang disebut ya Ghaffar, ya Tawwab, itu kan. Mintanya rezeki, bawahnya berarti ya Razzaq, ya Wahhab. Kita lagi kesal sama orang, kita dizolimin sama orang, kita minta supaya Allah balas orang zolim itu. Ya Qawi, ya Matin, ya Qahhar, ya Jabbar. Lulu lantahkan dia sampai 7 turunan. Misalnya begitu. Nah itu kan ada kesesuaian kan artinya kan. Nah itu doanya lebih terkabul. Nah maka sekarang punya program, mau tidur setel YouTube, tulis Asmaul Husna. Udah banyak sekarang model-model lagunya. Kalau yang paling legend mah yang Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik. Itu yang paling legend dah. Tapi kalau anak-anak sekarang kayaknya udah banyak tuh nada-nada yang dibuat buat anak-anak gitu, lagu-lagu supaya anak-anak bisa tambah hafal. Kenapa Bapak Ibu? Karena kata Nabi dalam hadis Bukhari, kalau yang hafal Asmaul Husna itu bisa masuk surga. Ini hadis Bukhari. Jangan amin doang diapalin. Amin doang diapalinnya kagak. Sebenarnya sih nggak usah ngapal Bu, setel aja, puter aja. Apalagi kalau yang biasa nyetel radio Ras FM 95,5 Asy-Syafi'iyah, itu sebelum maghrib disetel tuh, sebelum azan maghrib setel itu dulu dia lagu Asmaul. Lah bocah juga kan begitu di sekolah nih, itu kan nggak ngapal bocah, ngebeok bareng-bareng aja udah, ntar juga lama-lama apa hafal sendiri. Itu kalau bocah. Tapi kalau kita karena memori kita udah kita udah banyak umurnya kan, berarti memorinya udah pakai semua. Ya, perlu ada konsentrasinya gitu. Jadi lillahi tis'atun wa tis'una isman. Allah punya 99 nama. Mi'atan illa wahidah, 100 kurang 1. Berarti berapa? La yahfadhuha ahadun, tidaklah seseorang menghafalnya illa dakhalal jannah, melainkan dia masuk surga. Tuh, jangan diremehin itu Asmaul Husna. Makanya beberapa para mursyid thariqah itu punya zikiran yang dari Asmaul Husna. Kayak Abah Anom tuh Suryalaya thariqah TQN Qadiriyah Naqsyabandiyah. Itu yang saya tahu untuk menarik rezekinya bacanya ya Latif 36.000 kali. Kalau yang sudah tingkat levelnya tinggi, kalau yang levelnya baru pemula nggak nyampe segitu. Saya ngomong 36.000 aja udah pada bekerut itu di jidat. Kayaknya. Tapi kan ya Latif kan cuma ya Latif doang Pak, bisa cepat gitu. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Tapi perlu waktu, tetap perlu waktu. Dah itu ya. Ingatlah Allah di waktu lapang, nanti Allah akan ingat kita di waktu kita sempit. Wa'lam, dan ketahuilah annama akhta'aka lam yakun liyusibaka wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Sama tadi maknanya. Sesungguhnya sesuatu yang menimpamu ya pasti akan menimpamu, yang tidak akan menimpamu pasti tidak akan. Udah yakin itu aja Bapak Ibu. Termasuk rezeki nggak bakal ketuker. Rezeki nggak mungkin ketuker, nggak mungkin. Itu sudah ada takarannya semua. Semua Allah sudah tentukan. Termasuk yang dapat makan gratis ayam yang gak enak, ya udah takdirnya begitu. Lah, yang namanya bocah kan jujur ya Bapak Ibu ya. Ya dia bilang dagingnya anyep ya anyep. Kagak usah dipakai kata-kata kudu bersyukur. Lah bocah mana ngerti mana syukur. Lah bocah SD disuruh bersyukur. Bandinginnya sama nasi box syuting lagi. Tahu nggak yang lagi rame? Lah salah banget itu. Anak bocah kan cuma ditanya rasa, harus bersyukur. Lah 10.000 Pak per orang, dapat apaan 10.000? Ya nggak? Dan yang namanya bocah itu kan
Ya selain mementingkan, nggak mungkin mentingin nutrisi juga, nggak ngerti. Yang dia pentingin paling pertama apanya? Ya rasa lah. Dan ini kan makan gratis, bukannya gratis tuh bocah-bocah sekolah kayak fakir miskin yang kudu banget lu bersyukur aja udah, gimana rasanya kayak biar kayak batu juga lu makan aja. Lah kan kagak begitu. Dananya diambil dari APBN, itu pajak kita. Ya tetap harus diperhatiin dong. Jangan main langsung ngatain bocah PA harus bersyukur, lah nggak bisa. Emang orang kalau udah masuk pemerintahan begitu dah. Mau dia dilabrak semua yang kagak sesuai dengan pemerintah. Ya terima dong kalau emang kurang baik, ya dievaluasi, kan begitu ya. Jangan kemudian nyalahin bocah, bocah SD disalahin, suruh bersyukur. Sedangkan mungkin di rumah dia makannya lebih ya apa tahu tuh bocah orang kaya, dan disuruh makan begitu anyep, belum menang, enak begitu ya. Jadi udah, itu termasuk takdir, udah semua udah ada apa namanya, udah ada ketentuannya. Sedikit apapun, sebanyak apapun rezeki kita itu semua sudah ada ketentuannya. Bahkan hujan yang turun berapa tetes, sampai bisa banjir apa enggak. Sekarang lagi dibanjir tuh di daerah Grobogan, Brebes ya. Lagi banyak yang ini nih. Lagi banyak yang apa? Nah, dalilnya mana nih? Surat Asy-Syura surat 42 ayat 27. Dalil bahwa semua yang terjadi itu sudah ada takernya, sudah ada ketentuannya, termasuk rezeki. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi, sekiranya Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, ya labaghaw fil ardi, niscaya mereka akan berbuat melampaui batas di muka bumi. Tuh Pak, udah diwanti-wanti sama Allah. Kalau manusia melapangkan rezeki seseorang, mereka akan berbuat melampaui batas. Emang kebanyakan begitu. Tadi tuh lagi miskin mah ingat sama Allah, ingat sama ibadah, begitu kaya upah. Itu dia, makanya Allah walaki yunazzilu biqadarim ma yasha, tapi dia menurunkan rezeki itu dengan ukuran yang dia kehendaki. Jadi semua rezeki udah ada ukurannya, udah ada takarannya, kagak usah iri, kagak usah dengki. Paham ya? Kalau yang dapat banyak nggak usah sombong, yang dapat sedikit nggak usah kecil hati. Semua udah ada takarannya. Contoh dong, beberapa orang Madura, teman-teman kita, jualan apa bensin eceran di depan pom bensin. Loh, tak beneran ada itu. Jadi ada di beberapa daerah Madura, di Sumeneb atau di Pamekasan, itu dia ada pom bensin. Itu di depannya ada yang jual eceran, ada yang beli. Kenapa? Di dalamnya ngantri. Tuh, apa kata dia? Ini namanya rezeki mah nggak bakal ketukar, Pak. Tuh, keyakinannya kan mantep aja. Kalau secara ilmu marketing kan ya kagak masuk itu. Nah, jualan barang yang sama di tempat yang sama. Jadi nggak usah takut ya tebang apa namanya beda apa, kayak misalkan sekarang Alfamart sama Indomaret berjajar kan tadi. Masing-masing kan rezekinya. Ada yang sukanya ke Alfa, ada yang sukanya ke Indomaret, masing-masing. Udah rezekinya udah takar semua. Jadi nggak usah khawatir. Ibu punya suami cuman gini begini, ya jangan bandingin sama suami orang lain, supaya kita bisa bersyukur. Tapi yang harus kita yakinin, ya udah rezeki kita sudah diatur, sudah ditakar oleh Allah. Tapi tetap usaha. Nah, wa'lam annan nasra ma'as sabri, ketahuilah bahwa pertolongan Allah bersama kesabaran. Wa annal faraja ma'al karbi, bahwa sesungguhnya kelapangan itu pasti akan ada setelah kesulitan, kesempitan. Wa ma'al usri yusra, setelah kesulitan ada kemudahan. Bersama, bahkan bahasanya ma'ah. Ayatnya apa? Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Itu ada 3 poin, Pak, yang ingin saya garis bawahi nih, supaya yang pada punya masalah biar tenang, hatinya biar pasrah sama Allah. Seberat apapun masalah yang kita ini, satu, ini pakainya pengulangan, Pak, pengulangan atau tikror, repetisi ya. Pengulangan itu dalam setiap bahasa itu pasti tujuannya untuk penguatan. Contoh,
Bapak tiba-tiba ditelepon sama teman bapak yang secara sejarah hidupnya nggak ada dia neraktir kita, yang ada mintanya di traktir mulu. Suatu hari dia nelpon, bro makan matlengket yuk, gue yang bayarin. Lah kita kan apa iya nih, yang udah-udah dia ngomong begitu ujung-ujungnya ya kita akhirnya bener lo gitu. Diulangin sama dia, iya kali ini gue yang bayar, gue bisa dapat arisan. Nah, jadi ketika orang mengulangi kalimatnya berarti untuk menguatkan supaya lawan bicaranya yakin, percaya, ya kan? Maka ini penguatan dengan dua kalimat yang sama. Allah ingin meyakinkan hambanya setiap bersama kesulitan ada kemudahan. Nah, yang kedua pakainya ma'a, konjungsi kata hubung. Kalau dalam bahasa Arab ada ma'a, ada wa, ada fa. Ma'a itu artinya bersama, tidak ada jeda waktu, Pak. Ja'a Zaidun wa Amrun. Zaid datang dan Amr. Kalau pakainya dan, itu ada kemungkinan bareng, ada kemungkinan nggak bareng, ada jeda waktu. Kalau pakai fa, Ja'a Zaidun fa Amrun. Datang Zaid, kemudian Amr. Kalau itu jelas. Berarti yang datang duluan siapa? Si Zaid. Baru setelah itu. Tapi kalau Ja'a Zaidun ma'a Amrin, Zaid datang bersama Amr, berarti nggak ada waktu, nggak ada jeda. Maka di ayat ini Allah tegaskan, semua kesulitan itu kami sertakan kemudahan. Jadi bersama, ya, tak ada jeda waktu. Itu. Jadi sudah ada kemudahannya, sudah disiapkan sama Allah. Poin ketiga, nah ini dari susunan bahasa. Di sini al-usri, di sini juga al-usri. Pakai alif lam nggak? Pakai. Di sini yusro, pakai alif lam nggak yusro? Nggak. Yusro yang kedua pakai alif lam nggak? Nggak. Dalam bahasa Arab, kalau ada kata yang sama diulang, dua-duanya pakai alif lam, itu menunjukkan berarti itu satu barang yang sama. Tapi kalau ada dua kata diulang nggak pakai alif lam, itu berarti dua barang yang beda. Nah, coba paham gak nih? Roman-romannya dari mukanya mah kagak ini. Al-usri di ayat 5 sama al-usri di ayat 6 itu adalah satu hal yang sama. Tapi yusro di ayat 5 dengan yusro di ayat 6 itu dua hal yang berbeda. Apa artinya? Ada yang bisa jawab? Maksudnya apa berarti? Ayo, yang bisa jawab nih, saya keluarin dompet. Maksudnya berarti setiap setiap satu kesulitan ada dua kemudahan. Paham? Setiap satu kesulitan ada dua kemudahan. Itu diambil dari mana pemahaman ini? Tadi al-usri di sini pakai alif lam, al-usri di ayat 6 pakai alif lam, berarti itu satu hal yang sama pengulangannya. Yusro di ayat 5 dengan yusro di ayat 6 nggak pakai alif lam, berarti yusro di ayat 5 itu berbeda dengan yusro di ayat ke-6. Ya simpel gampangnya, berarti setiap satu kesulitan Allah sertakan langsung dua kemudahan. Itu Pak. Jadi nggak ada yang perlu dikhawatirkan dalam hidup ini. Selama Tuhan kita Allah, enjoy aja. Tapi tetap ikhtiar, tetap berusaha. Selebihnya tawakal, pasrahkan kepada Allah Subhanahu. Jadi hidup itu memang berat. Tapi kalau sudah tahu triknya dan tipsnya dalam menjalannya, jadi lebih terasa enjoy. Ya, sama kayak sering saya utarakan, orang naik kapal pesiar. Satu kapal pesiar sekarang kan gede-gede banget Pak, sama kapal nelayan lewat jalur laut yang sama, ombak yang sama. Nah itu dampak guncangan dari kedua kapal itu yang dirasakan oleh penumpangnya sama atau beda? Beda. Yang satu sampai mabok-mabok golang-geleng, yang nelayan tadi, yang kapal getek. Tapi yang kapal pesiar kayak kagak berasa. Dia nggak? Kapal pesiar gede-gede banget Pak. Sekarang kapal pesiar itu gila-gilaan Pak, 30 lantai. Di dalam ada mallnya, ada lapangan golfnya, ada lapangan bolanya, ada kolam renangnya, ada kapal pesiar itu.
yang bermalam-malam bisa 5 malam, ya tripnya satu malamnya sekian puluh juta gitu. Dan terkapan-kapan ada zaman Nurul Amal trip kemana kita naik kapal pesiar kemana, ke Mekah. Wow. Dah dia udah Isya ya. Belum nambah ini hadisnya. Ya udah dah. Karena ini besok hadis keempat ini ada pembahasan yang lebih dalam. Baik, mungkin sampai situ ya. Karena ini bab 5 muraqabah ini cuma sampai hadis 9, enggak panjang. Dicatat ya. Berarti besok hadis ke-4. Baik, mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, sehat walafiat, dan kita akan masuk ke dalam bulan suci Ramadan dalam keadaan sempurna besok. Baik, dibuka salam ahlul baitnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Jaddal Hasan. Assalamualaikum ya Aba Fatimah. Assalamualaikum ya Jaddal Hasan. Assalamualaikum ya Jaddal Husain. Assalamualaikum ya Jadda Zainab. Assalamualaikum ya Sayyidah Fatimah binta Rasulillah. Assalamualaikum ya Ummal Hasan. Assalamualaikum ya Ummal Husain. Assalamualaikum ya Umma Zainab. Assalamualaikum ya Ummal Mu'minin. Ya Sayyidah Khadijah binta Khuwailid. Assalamualaikum ya Umma Fatimah. Assalamualaikum ya Umma Rasulillah. Ya Sayyidah Aminah binta Wahbin. Assalamualaikum ya Amiral Mu'minin. Ya Ali ibn Abi Talib. Assalamualaikum ya Abul Hasan. Assalamualaikum ya Abul Husain. Assalamualaikum ya Aba Zainab. Assalamualaikum ya Ummat Muhammad. Fi masyariqil ardi wa magharibiha. Al-ahya'i minkum wal amwat. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Zaluma qultuhu ana wan nabiyuna min qabli. La ilaha illallah. La ilaha La ilaha Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah taala minal aminin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril 'aqibati wa su'il khatimah. Ya muhawwilal hauli wal ahwal hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan fi sihhatin wa khairin wa lutfin wa afiyatin wa ta'ah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinika wa ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.